saja. Nah, kali ini kita untuk memulai ibadah di SCM Kids Online. Tetapi sebelum memulai ibadah kali ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk diberi kelancaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami berdoa untuk kelancaran pada saat ibadah, agar dihindarkan dari segala macam apapun yang dapat membuat kami tidak beribadah dengan tenang. Kami ingin beribadah dengan tenang, agar kami dapat menggembirakan hati-Mu, ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami sudah berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita persiapkan diri untuk memuji Tuhan ya. Let's go! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian
di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Apapun keadaan dan kabar kita hari ini, kita mau bersyukur karena kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita di setiap waktu, di setiap musim hidup kita. Nah adik-adik, setiap hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan adalah sebuah kesempatan. Kesempatan apa ya? Ya, kesempatan apa saja? Kesempatan untuk bersyukur, kesempatan untuk menolong orang lain, dan salah satunya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Sudahkah adik-adik berbuat baik hari ini? Kemarin? Ya, kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Onesiforus. Adik-adik pernah dengar nggak ya? Siapa sih Onesiforus itu? Oke, kakak mau cerita sedikit nih ya. Onesiforus adalah teman sepelayanan Rasul Paulus. Lalu apa istimewanya Onesiforus ini sehingga dia tercatat dalam Alkitab? Kita belajar yuk. Onesiforus adalah rekan sepelayanan Rasul Paulus. Nah, di gambar ini kita melihat bahwa Onesiforus tidak meninggalkan Rasul Paulus. Rasul Paulus mempunyai sangat banyak teman. Tetapi saat Rasul Paulus di penjara, hanya ada satu orang yang tetap setia kepadanya, yaitu Onesiforus. Sebenarnya, Onesiforus itu bisa saja meninggalkan Rasul Paulus seperti yang lain. Dia mempunyai kesempatan untuk itu. Tapi Onesiforus mengambil kesempatan untuk berbuat baik.
ia mau berlaku setia terhadap Paulus. Sebenarnya, ditinggalkan dan sendirian yang dialami oleh Rasul Paulus ini juga pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan, murid-muridnya meninggalkan dia. Tidak seorang pun yang menemani Tuhan Yesus karena mereka ketakutan. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik pernah merasa ditinggalkan? Apakah adik-adik pernah diolok atau dikucilkan oleh teman-teman? Karena adik-adik mau berlaku setia dan memegang kebenaran? Jangan ragu-ragu untuk tetap berbuat benar. Gambar ketiga ini menunjukkan Rasul Paulus dikunjungi oleh Onesiforus di dalam penjara. Di dalam suratnya di 2 Timotius 1 ayat 16, Rasul Paulus menyebutkan bahwa Onesiforus telah berulang-ulang menyegarkan hatinya karena ia tidak malu menjumpai Rasul Paulus di dalam penjara. Dia memiliki kerelaan hati untuk melakukan hal yang baik. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga menjadi pribadi yang menyegarkan orang lain? Dengan perbuatan baik adik-adik, dengan keramahan adik-adik, dan dengan doa adik-adik yang adik-adik berikan untuk orang lain. Kalau belum, ini adalah saatnya. Nah, kita ke gambar keempat ya. Ini adalah Onesiforus yang membantu pelayanan Paulus. Kebaikan Onesiforus kepada Paulus dilakukan berulang-ulang. Ia tidak malu bertemu dengan Paulus, sekalipun Paulus berada dalam penjara. Ia baik terhadap Paulus bukan sekali dua kali, tetapi berulang kali. Bukan hanya ketika Paulus berada di Efesus di antara teman-temannya sendiri, melainkan juga ketika Onesiforus berada di Roma. Ia sudah berusaha mencari Paulus dengan sangat tekun dan sudah juga menemui dia. Nah, adik-adik, dari contoh Onesiforus ini kita mau belajar 3 hal. Yang pertama, teruslah berbuat baik. Jangan hanya sekali, tapi berbuat baiklah terus-menerus. Berbuat baiklah berulang-ulang. Yang kedua, tetaplah berbuat baik, sekalipun mungkin tidak ada yang memuji kita, mungkin tidak ada yang melihat kita, atau bahkan mungkin perbuatan kita itu tidak disukai orang lain. Tapi tetap berbuat baik. Jangan putus asa, jangan berhenti. Karena Tuhan disukakan dengan perbuatan baik kita. Kemudian, yang ketiga, berbuat baiklah selama ada kesempatan dan jangan menolak kesempatan untuk berbuat baik. Banyak kesempatan untuk berbuat baik adik-adik, apalagi di masa pandemi seperti ini. Perbuatan baik apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Banyak sekali. Kita bisa berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin keluarganya sedang mengalami dampak pandemi ini. Atau mungkin teman-teman kita yang sedang bosan atau kesulitan dengan pelajaran sekolahnya. Kita bisa menolong mereka melalui Zoom atau melalui Google Meet. Jadilah orang yang murah hati adik-adik, atau adik-adik bisa menyisihkan uang tabungan. Nah, uang tabungannya buat apa ya? Banyak hal. Bisa kita belikan masker untuk orang-orang yang berada di jalan, atau bisa kita belikan nasi bungkus untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang memerlukannya. Adik-adik, kita mau berbuat baik, bukan supaya kita diselamatkan. Kenapa kita berbuat baik? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berbuat baik pada kita. Mati untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Maka sudah sepatutnya kita semua berbuat baik untuk memberikan ucapan syukur sebagai rasa syukur kita karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Sekarang ayat hafalan kita
diambil dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah. Oke, adik-adik, selamat berbuat baik, tetap berbuat baik, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dadah, sampai jumpa. Shalom teman-teman, hari ini kita akan membuat surat untuk sahabat. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, ambil kertas asturo yang besar dan lipat menjadi 2 bagian. Kemudian tempelkan tangan kalian dan gambar menggunakan pensil. Lalu gunting sesuai pola yang ada di kertas. Hati-hati ya ketika menggunakan gunting. Nah, kita akan dapatkan 2 bagian tangan. Setelah itu ambil kertas asturo yang kecil dan lipat-lipat seperti yang ada di video. Dan ulangi sampai selesai ya. Jika sudah selesai, maka bentuknya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian ambil spidol dan tulis ayat favorit kalian. Sisakan 1 kotak di setiap ujungnya ya. Nah, seperti ini. Lalu ambil double tip atau juga bisa lem kertas dan tempel pada setiap ujungnya. Selanjutnya ambil kembali kertas berbentuk tangan dan tempelkan setiap ujung ayat di setiap kertas tangan seperti pada video. Wah, sudah mau jadi. Di bagian depan, aku menuliskan For My Best Friend menggunakan spidol. Aku tulis Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Selamat mencoba teman-teman. Yeay, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Stay safe and stay healthy. See you all next week. God bless you.